Ibu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ibadah secara onsite dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kita harap pada pagi hari ini kita dalam keadaan yang sehat, sukacita, damai sejahtera, dan tentu juga kalau ada pergumulan tantangan yang dialami, mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berkaitan dengan banyak hal kehidupan, maka pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita, membawa kita bagaimana kita bersikap menghadapi pergumulan, tantangan yang kita takut, cemas, khawatir dalam hidup ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 56 ayat yang ke-3 dan 4, dan juga nanti Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan juga yang ke-7. Oke, baik, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-3 dan 4. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Mazmur 56. Seterus-terusku mengejar aku sepanjang hari. Ya, banyak orang yang menyerang aku dengan angkuh. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Yang berikut lagi dari Filipi pasal yang ke-4 ayat 6 dan 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baik, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, pemulihan dari rasa takut dan cemas. Takut sendiri, Bapak Ibu, dari kata anxiety, yang artinya itu berkaitan dengan fobia. Fobia itu orang yang mengalami trauma ketakutan. Ada juga orang yang fobia karena dari tempat yang tinggi dia takut sekali, tidak berani untuk naik ke tempat yang tinggi. Itu salah satu. Dan fobia-fobia yang lainnya. Dan juga berkaitan dengan stres. Juga ketakutan itu berkaitan dengan stres. Ada orang yang stres karena ketakutan. Tetapi juga ketakutan ini berkaitan juga dengan hal yang panik. Jadi kalau orang takut itu dia panik, tidak berpikir secara logis, tidak berpikir lagi secara baik karena panik. Akhirnya pikirannya menjadi buyar, rusak, dan tidak berpikir dengan baik. Nah, itulah artinya takut yang dari kata anxiety. Tapi juga ketakutan juga berkaitan dengan kegelisahan yang terjadi dalam pikiran. Jadi tatkala ada ancaman dari luar, maka pikiran kita itu dirusak. Kita berpikir jangan sampai terjadi ini, jangan sampai terjadi itu. Maka kita menjadi takut. Karena tatkala menjadi ancaman datang, masuk pikiran kita mulai mengelola itu. Kita berpikir takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Itu mulai dari pikiran. Dan juga takut itu berkaitan dengan emosi dasar. Memang kita semua manusia punya emosi dasar sebenarnya. Tapi emosi dasar ini yang membentuk sebagai suatu respon. Semua makhluk hidup punya respon terhadap ketakutan. Anjing juga kalau kita pukul atau kita bentak dia itu punya juga respon, dia jadi takut atau bahkan menjadi galak dia. Antara dua kemungkinan responnya itu. Manusia juga begitu. Tatkala menghadapi kondisi-kondisi tertentu atau ancaman tertentu, maka timbul ketakutan. Saya tidak tahu kondisi-kondisi apa yang mengancam kita semua, atau kondisi-kondisi seperti apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu yang membahayakan. Tentulah banyak hal. Kalau Daud dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 ayat 12 dikatakan dia juga takut sekali. Memang Mazmur tadi itu, Mazmur 46 itu berbicara tentang pengalaman Daud yang dia alami sebagaimana ditulis di dalam 1 Samuel pasal 21. Di situ dikatakan bagaimana dia takut menghadapi Raja Gad, orang Filistin. Dikatakan takut sekali. Daud takut sekali menghadapi. Kenapa? Karena memang ada sejarahnya.
Daud itu kan pernah membunuh Goliat, sehingga mereka menjadi musuh yang dicari oleh orang-orang Filistin. Dan tatkala dia dikejar oleh Saul sebelumnya dan dalam keadaan ketakutan karena mau dibunuh oleh Daud juga, dia hanya lari bertemu sampai ke tanah Filistin, bertemulah dengan Raja Gad, Raja Akis, Raja Gad orang Filistin itu. Dan kalau bertemu di sana, mereka tahu siapa dia, ternyata Daud. Gitu. Yang lebih hebat dari Saul itu, hebatnya apa? Karena dia membunuh Goliat. Ternyata di situ dia mengalami ketakutan yang luar biasa, karena pasti dia akan dibunuh, diancam nyawanya. Maka dalam Mazmur 46 dikatakan bahwa dia sangat takut sekali karena dia mau diinjak, dikejar, mau dibunuh, diubahkan di situ. Itulah kondisi yang dialami oleh Daud, situasi yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu. Dia sangat takut sekali. Saya tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu sekarang. Mungkin sedang takut, mungkin sedang cemas, atau khawatir, atau gelisah karena kondisi tertentu yang mengancam, membahayakan. Bisa jadi. Mungkin juga kita takut berkaitan dengan ekonomi kita, masa depan kita, pekerjaan kita, bagi orang tua, masa depan anak-anak kita. Mungkin kita jadi takut. Mungkin juga kita takut berkaitan kesehatan kita. Mungkin kita sedang sakit atau sakit yang sedang berat gitu, sakit yang menahun yang sangat membahayakan. Mungkin kita juga jadi takut, cemas. Bagaimana kita disembuhkan? Bagaimana ekonomi kita dapat dipulihkan? Memang kondisi ekonomi Indonesia sekarang juga lagi dalam pemulihan. Mungkin kita mendengar di TV soal kondisi ekonomi Indonesia dan hanya kita berpikir bagaimana ini kalau seperti Indonesia. Bisa jadi karena itu kita timbul rasa takut dan cemas berkaitan dengan kehidupan kita, pemeliharaan kita, Bapak Ibu. Dan bahaya-bahaya yang mengancam. Bahkan juga mungkin kita sedang dikejar-kejar oleh orang, mau dibunuh dan lain sebagainya, ancaman nyawa. Tapi yang bisa mengatakan, kalau kita dalam keadaan takut, cemas, membahayakan, ya kita perlu pertolongan, Bapak Ibu. Takut, cemas, khawatir itu dapat disebabkan oleh banyak hal yang saya katakan tadi. Karena ekonomi, karena kesehatan, gitu ya, karena masalah-masalah yang lainnya. Saya kira Bapak Ibu sendiri yang tahu apa yang menyebabkan Bapak Ibu menjadi takut, cemas, dan khawatir. Dan saya kira sebagai manusia kita berpikir ya wajar sebagai manusia. Tapi kalau tinggal terus dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Kita perlu pertolongan, jalan keluar dari situasi-situasi yang menggerogoti, yang sedang melilit kita dalam ketakutan, trauma yang membuat kita hanya masuk dalam bahaya. Maka sebenarnya ada beberapa bahaya daripada ketakutan dan kecemasan, Bapak Ibu. Ketakutan, kecemasan tidak bisa dianggap remeh karena sangat berbahaya. Baik secara psikologis sampai kepada hal rohani, itu juga sangat berbahaya. Kalau tidak diselesaikan, kalau tidak mendapat pemulihan dari rasa takut, khawatir, dan cemas itu. Semua manusia mempunyai potensi untuk takut dan cemas. Kecemasan, ketakutan yang tidak wajar, yang di luar batas normal, dapat menyebabkan banyak hal yang akan merugikan kehidupan kita, yang berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dalam ketakutan, kecemasan yang berlebihan dianggap orang yang terganggu mentalnya. Berarti ada gangguan mental, ada masalah mental. Kalau berkaitan dengan masalah mental, Bapak Ibu, kalau dibiarkan terus soal ketakutan itu tidak diselesaikan, maka akan menjadi gangguan mental yang luar biasa. Gangguan mental itu biasanya dari stres, karena takut, cemas, khawatir, tekanan hidup yang menjadi stres. Dari stres akhirnya menjadi yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Menjadi lama-lama menjadi gila, gitu ya. Semakin tinggi karena tekanan-tekanan. Ya Bapak Ibu, dalam penelusuran statistik di Indonesia itu, orang yang punya gangguan mental itu sekitar 40%. Tentu karena banyak kondisi. Saya tidak tahu apakah yang 40% itu termasuk kita, Bapak Ibu ya. Gitu. Ya kalau termasuk kita nggak usah takut lah. Kita usah takut. Karena ada pertolongan bagi kita. Tapi masalahnya apa kita mau ditolong oleh Tuhan? Itu yang sangat penting pertanyaan bagi kita. Sehingga
sehingga dapat bersikap yang tepat menghadapi ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dikatakan gangguan kesehatan fisik. Yang pertama mengganggu sistem saraf pusat, sehingga ada gejala sakit kepala, ada pusing, ada depresi dan sebagainya. Sehingga berat badan jadi berlebihan atau menurun antara dua kalau orang stres. Makan terus, ngemil terus, atau tidak memakan antara dua itu. Kalau Bapak Ibu mengalami kondisi ini, apakah ini enak? Enak kan? Kalau nggak enak, kita butuh pertolongan Tuhan pemulihan. Kita serius untuk menanggapi ini. Yang kedua, Bapak Ibu, meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular namanya. Detak jantung meningkat tidak normal sebagaimana mestinya. Jantung berdebar-debar, nyeri dada, inilah tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, atau menyebabkan jantung koroner, serangan jantung tiba-tiba karena ketakutan. Ini juga sangat luar biasa. Jadi tidak gampang. Bapak Ibu, memang penyakit-penyakit tidak dapat disebabkan oleh yang lain. Saya tidak mengatakan satu-satunya karena ketakutan, tapi ketakutan dapat menyebabkan ini. Atau bahkan kalau kita sudah ada penyakit tertentu, ketakutan, kecemasan ini dapat memberikan beban yang lebih berat lagi bagi kita. Hanya penyakit-penyakit yang tadi tambah meningkat, tambah menderita kita. Tidak gampang. Juga menyebabkan masalah pencernaan, sakit perut, mual, diare, nafsu makan menurun, menyebabkan sindrom iritasi usus besar. Ini penelusuran cara kesehatan. Infeksi usus, luka pada lambung, muntah, diare, sembelit dan sebagainya. Inilah tanda-tanda orang yang sedang dalam trauma ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga sedang mengalami sekarang atau pernah mengalami ini. Memang saya katakan tadi dapat disebabkan juga oleh salah makan barangkali. Tetapi itu salah satu karena ini. Kalau salah makan, berarti kita bisa atur makan ini. Kalau ada kesalahan yang lain, kita tahu dulu. Tapi yang perlu kita tahu bahwa bagaimana kita memanage, mengatur rasa takut, cemas, dan khawatir ini sehingga tidak menyebabkan ini. Jangan sudah sakit karena yang lain ditambahkan lagi yang kita berat. Penderitaan ini begini. Juga melemahkan sistem imun tubuh sehingga mudah jatuh sakit dan mudah terinfeksi virus. Artinya antibodi kita itu menjadi berkurang secara kesehatan kalau kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Jadi sangat membahayakan juga untuk kesehatan tubuh kita. Jadi memang ketakutan, kecemasan ini mengganggu secara holistik, secara menyeluruh, baik secara jasmani maupun secara rohani nanti. Jadi ini harus dipikirkan secara serius, tidak bisa dianggap remeh. Kita perlu keluar dari situasi kondisi takut, cemas, dan khawatir ini. Juga menyebabkan gangguan pernapasan menjadi cepat dan dangkal, dapat membentuk masalah asma, terutama yang memiliki riwayat paru-paru. Itu juga disebabkan oleh takut, cemas, dan sebagainya. Ini juga bisa. Memang karena ada penyakit yang lain juga, tapi ini juga dapat memicu. Jadi ini yang kita perlu pikirkan. Saya tidak tahu apa kita punya pengalaman juga berkaitan dengan pengaruh-pengaruh ketakutan, kecemasan ini secara jasmani dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti tidak enak itu, ya. Tetapi juga yang sangat penting dan paling serius, walaupun yang tadi serius juga, terjadi gangguan secara rohani atau psikis. Orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran pasti berpengaruh dan di situ ada gangguan kesehatan rohani. Tadi gangguan kesehatan mental dan juga jasmani, tapi ini sekarang gangguan kesehatan rohani dan psikis. Orang yang mengalami stres atau bahkan depresi itu dapat bertindak tidak wajar kalau kita perhatikan dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 13 gitu. Walaupun ini pura-pura, tapi saya kira pura-pura ini juga pura-pura yang dibawa oleh stres karena kondisi waktu itu, sehingga dia langsung bertindak seperti itu karena kondisi ancaman nyawa, gitu ya. Sehingga dikatakan Daud bertindak tidak wajar dengan berpura-pura gila, menggores pintu dan air ludahnya memiliki jantung, dikatakan dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 13. Seperti orang gila. Saya kira kondisi ini walaupun mungkin dia bertindak bisa di dalam pimpinan Tuhan sehingga dia keluar dari situ, tetapi situasi-situasi yang dialami membuat dia bertindak tidak wajar. Itu Bapak Ibu. Karena kondisi itu berpura-pura gila, padahal orang luar biasa ya. Sampai
kayak ludahnya melihat sampai ke jempol. Berpura-pura seperti orang gila. Walaupun berpura-pura, ini namanya kondisi stres karena tekanan mau dibunuh. Inilah kondisi yang dialami oleh Daud, ya. Khawatir juga yang terus-menerus atau berlebihan itu juga menandakan bahwa kerapuhan iman. Kalau orang yang takut terus-menerus, khawatir terus-menerus, stres atau apa namanya itu cemas terus-menerus, itu namanya kerapuhan rohani, kerapuhan iman, atau katakan atau mengalami sakit atau gangguan rohani. Kenapa? Karena tidak percaya dan merindukan kasih Tuhan, tidak sanggup untuk menghadapi kesulitan dan ancaman. Kenapa? Karena kerapuhan rohani, karena kerapuhan iman, dan yang lain karena ada gangguan rohani. Kalau tadi gangguan mental, ini gangguan rohani. Jadi kalau kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, maka kita dianggap atau sedang dalam kondisi gangguan mental dan gangguan rohani. Kalau berdua ini terganggu, maka saya kira disitulah hidup kita mengalami kehancuran sampai ke dasar betul, sampai ke nol. Dan kondisi-kondisi tidak dianggap remeh. Mungkin bagi orang tertentu yang tidak memikirkan tentang hidupnya, tentang masa depannya, tentang rohaninya, mungkin ini dianggap sepele. Tapi bagi orang yang memikirkan masa depannya, hidupnya, rohaninya, imannya, ini tidak bisa dianggap sepele. Hal terkait dengan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran ini, maka ini perlu pertolongan. Janganlah kita menjadi orang yang sakit mental dan sakit rohani. Sakit rohani. Oleh karena itu kita perlu pertolongan, pemulihan dari rasa takut, cemas dan khawatir. Nah, memang karena orang bertindak untuk memulihkan keadaan takut, cemas, dan khawatir ini, ada beberapa hal yang sering diambil, dan saya kira kita perlu melihat apa kita juga mengambil jalan ini dan jalan mana yang paling tepat. Yang pertama, ada orang yang berusaha untuk mengatasi rasa takut, khawatir, dan juga cemas itu dari diri sendiri. Dia diri sendiri. Hanya begini, dia hanya bergumul dengan diri sendiri, bergumul dengan diri sendiri, berputar-putar dengan diri sendiri. Tapi ibu tahu, kalau kita mengendalikan diri kita sendiri, apa kita mampu? Saya kira jawabannya kita tidak mampu. Tidak mampu. Makanya ada orang yang mengambil tindakan karena dia bergumul dengan diri sendiri, dengan kekuatan sendiri, hanya dia tidak bisa terlepas. Dia hidup dalam keadaan itu, dan akhirnya dia susah sendiri, gitu ya. Akhirnya dia hancur sendiri. Kenapa? Karena dia berputar dengan diri sendiri, bergumul sendiri. Nah, memang kita perlu juga menggumuli. Tapi menurut saya itu kalau mengandalkan diri sendiri, Bapak Ibu ya, kalau mengandalkan sendiri, berputar dengan diri sendiri, itu tidak akan menghasilkan jalan keluar yang tepat sebenarnya. Hanya kita mau. Kenapa banyak orang yang hanya gantung diri? Kenapa orang banyak stres? Kenapa? Karena dia berputar dengan diri sendiri. Ada dia tidak mampu. Artinya apa? Mengambil tindakan hanya bunuh diri. Yudas, gitu ya, bunuh diri. Karena dia berkumpul mengambil tindakan diri sendiri, tidak akan menjalani luar Bapak Ibu. Kalau kita sekarang, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga sedang mengandalkan diri sendiri. Saya bisa, saya mampu, dan akhirnya Bapak Ibu berusaha sendiri, dan akhirnya dalam pergumulan sendiri. Hanya masalah waktu Bapak Ibu. Kalau kita sampai pada puncak besar ketakutan yang tidak bisa kita pikul lagi, maka akan sampai kepada yang namanya bunuh diri. Banyak orang yang bunuh diri karena hidup dalam ketakutan, stres dan sebagainya, gitu ya, kecemasan, dia bisa pikul sendiri. Ada banyak orang yang bunuh diri, bisa dengan gantung diri. Banyak kasus-kasus sekarang gantung diri ya, walaupun karena banyak faktor juga. Ada juga yang terjun dari gedung yang tinggi, macam-macam tindakan untuk mengambil jalannya sendiri. Ada itu jalan pintas. Kalau kita dengan kekuatan sendiri, maka akan sampai kepada tindakan-tindakan yang salah. Yang kedua, Bapak Ibu, orang juga bisa datang ke dukun atau orang pintar. Banyak orang sekarang juga yang karena kesulitan ekonomi mau dengan jalan pintas supaya kaya dan sebagainya.
juga jalan yang diambil oleh orang. Ini sebenarnya berkaitan dengan okultisme. Sebenarnya itu mengandalkan iblis juga. Banyak orang yang karena takut, cemas dan sebagainya datang juga ke guru kami untuk mencari dengan pesugihan, untuk mencari kekayaan, pemulihan dari ekonomi dan sebagainya. Karena ada rasa takut jangan sampai nanti karena soal ekonomi usaha saya bagaimana, hanya memang tindakan seperti itu datang ke dukun orang pintar. Banyak informasi-informasi yang ada di TV, ada orang-orang yang ke orang pintar ke dukun itu juga karena masalah beban kesehatan untuk mencari pengobatan, untuk mencari kekayaan dalam berkaitan ekonomi. Hanya apa yang terjadi di TV dia katakan bahwa mereka itu banyak yang dibunuh. Hanya dukunnya itu ditangkap dan ternyata di kuburan yang sudah berpuluh tahun itu ada sekian banyak kerangka manusia di sini. Kenapa? Karena memang kalau ke dukun, ke orang pintar itu pasti ada sesajen yang diminta. Jadi banyak tindakan-tindakan yang diambil oleh orang, padahal tindakan yang salah. Saya juga tidak tahu bagaimana orang berpikir, gitu ya. Kok bisa ke dukun, ke orang pintar? Hanya banyak yang dibunuh. Kenapa? Karena salah langkah untuk mengatasi. Ada juga kayak psikoterapi, penanganan kejiwaan. Ini sepertinya masih agak netral ya, psikoterapi. Tapi psikoterapi ini hanya mengatasi melihat gejala-gejala. Tapi sebenarnya psikoterapi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus juga ada penanganan secara alami. Psikoterapi ini kan mengatasi gejala-gejala, tapi memang dia punya cara sendiri ya untuk mengatasinya. Hanya psikoterapi ini juga mengenal manusia dengan cara manusia, walaupun kita bisa berkata ini kan ada dua juga. Ya. Tapi yang saya katakan yang sampai kita orang Kristen hanya mengandalkan psikoterapi dan kita hanya menangani secara ini dan tidak sampai kepada inti kehidupan. Juga ada obat-obatan yang dipakai untuk mengatasi rasa takut, trauma, kekhawatiran. Salah satunya orang juga pernah cerita, kenapa minum narkoba ya, penggunaan narkoba dan jenisnya itu? Karena juga berkaitan dengan mengatasi ini juga. Karena ada ketakutan, gitu ya, ada kekhawatiran, ya, ada kecemasan dan sebagainya berkaitan dengan banyak hal juga. Bisa menjalani obat-obatan yang penenang dan sebagainya. Itu kalau obat penenang hanya menenangkan sementara, bukan memberikan jalan yang tepat dan jangka waktu yang panjang, hanya sebentar. Banyak orang selalu mengambil langkah untuk mengatasi ini, gitu ya. Ini hanya pengobatan yang sebentar. Ada juga psikoteater namanya, sama dengan psikoterapi ya, dengan gangguan emosi juga ya. Ada juga orang yang memang punya keahlian gitu ya. Ya kalau ini ilmu memang psikoterapi ini netral, itu tidak masalah ya. Menangani pasien gangguan emosi, bagaimana supaya mengatur emosi itu ada cara psikoteater namanya, gitu ya. Kalau psikoterapi ini masih agak netral, tapi kita harus tahu orang yang menjadi psikoterapi ini apakah dia orang Kristen, orang takut Tuhan, sehingga penanganan itu penanganan yang memang perpaduan antara penanganan kejiwaan, penanganan emosi secara jasmani, psikis, dan juga penanganan secara teologis. Ada kata lain, penanganan rohani. Jadi kedua hal ini perlu dikolaborasi sebenarnya. Masalah psikologi juga penting kepada orang yang psikolog ya. Kita konsultasi, Bapak Ibu ya. Tapi itu hanya tentang gejala-gejala. Tapi jawaban yang paling tepat bukan di sini. Jawaban yang paling tepat adalah di dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Dan itu kita perlu belajar bagaimana penanganan secara yang paling tepat. Maka ada pemulihan dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi dari Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Dan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Dikatakan pada saat Daud mengalami ketakutan yang luar biasa itu, dikatakan dia percaya pada Allah. Daud bukan tidak takut Bapak Ibu. Dia takut. Tetapi ia tidak pernah menyerah kepada ketakutan dan kecemasan dari musuh. Dia tidak pernah menyerah dari itu. Ini sikap yang harus kita ambil sebagai orang Kristen. Saya katakan tadi, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu tidak bisa kita tiadakan dalam hidup kita. Kita harus jujur.
Dan itu yang realita. Karena ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran itu dapat terjadi dari luar diri kita. Yang datang bisa kita sewaktu datang dan kita tidak bisa merencanakan dia datang. Orang kita tidak bisa membatasi orang untuk memusuhi kita. Jujur Bapak, kita tidak bisa membatasi itu. Yang bisa mengganggu kita, bahkan kalau mengancamnya kita tidak bisa mengatasi, dan kita tidak bisa tahu kapan dia datang dan siapa dia. Bisa jadi. Tetapi yang paling penting, bagaimana sikap kita menghadapi itu. Jadi maksud saya, jangan kita sebagai orang Kristen, kalau Tuhan kasih kita jawaban hilang semua, tidak ada itu. Tapi kalau Tuhan izinkan kita dalam situasi takut, cemas, dan pergumulan masalah, kita tidak usah takut. Itulah kehidupan orang Kristen. Kita belum di surga, Bapak Ibu, masih dunia. Kalau dunia pasti berhadapan dengan banyak hal, banyak masalah, banyak pergumulan yang membuat kita takut, khawatir, cemas. Dan kita tidak mungkin lari dari situ. Tetapi yang perlu kita tahu sebagai orang Kristen, yang perlu kita pegang sebagai orang Kristen, yang menjadi sikap kita adalah percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Itu yang paling penting. Percaya, beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengimani Dia tahu dia Allah yang luar biasa, sanggup untuk melepaskan kita. Kata Daud, siapa manusia yang dapat membunuh saya kalau Tuhan tidak izinkan? Mereka tidak dapat membunuh saya, dan saya tidak akan menjadi takut karena saya percaya kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Iman itu yang harus ditanamkan. Iman itu yang harus menjadi kuat. Jadi jangan kita menghabiskan waktu dengan mengurus, memikirkan bagaimana masalah tidak ada lagi. Itu mustahil. Jangan habis begitu. Kalau habis waktu memikirkan itu, kita akan stres. Hidup itu soal kekhawatiran, ketakutan. Karena itu tidak mungkin, tidak ada. Tapi yang perlu kita tanamkan, waktu kita itu pokoknya kita percaya kepada Allah. Itu jawaban yang paling penting bagi kita, Bapak Ibu. Dan juga kita tidak khawatir. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada dikatakan dalam ayat 6 itu, berdoa, bersyukur. Itulah jawaban. Jadi menghadapi rasa takut, khawatir, kecemasan itu, beriman kepada Tuhan, bertindak dengan doa, bersyukur. Itu Bapak Ibu. Jangan berdoa yang kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu selama ini yang diambil oleh Bapak Ibu. Tatkala ada situasi yang membuat kita takut, khawatir, cemas, berkaitan banyak dalam kehidupan ini, apakah kita terus percaya kepada Tuhan? Apakah kita mengambil tindakan berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, memohon dan bersyukur? Atau kita mulai mengambil tindakan menolong sendiri dari kedukung dan sebagainya, seperti yang katakan tadi. Ada orang karena takut, khawatir masalah dan sebagainya, masuk ke kamar, tidur, ya, bungkus diri dengan selimut, dan dia bergumul di situ terus. Lama-lama nanti kalau nggak sanggup lagi dalam selimut, lama-lama nanti dia berpikir cari tali dan diri dalam kamar, nanti ditemukan sudah meninggal. Kalau berputar dengan diri sendiri, maka jawaban Alkitab adalah percaya kepada Tuhan, tapi jangan hanya percaya, ambil tindakan berdoa, berlutut menghadapi itu. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini dan memohon dan bersyukur kepada Dia yang sanggup untuk menolong kita. Jadi kita harus berani menghadapi ketakutan dan kecemasan, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 2. Di situ Daud mengambil tindakan dan menghadapi ketakutan itu. Hanya begini, kita harus punya sikap berani. Tadi percaya, kedua berdoa. Habis percaya berdoa, tapi jangan sesudah percaya berdoa takut lagi. Nah, itu tidak pasti. Berarti kita imannya itu ketahuan gitu. Imannya hanya temporer ya. Bukan iman yang sungguh-sungguh. Berdoa juga bukan berdoa sungguh-sungguh, tidak yakin Tuhan menolong. Maka percaya, berdoa dan berani menghadapi ketakutan. Jangan takut. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mungkin takut, punya trauma traumatik berkaitan dengan banyak hal, menjadi takut, yang fobia tadi, mulai sekarang kita harus berani menghadapi tentang kehidupan. Jangan menjadi orang penakut dengan masalah.
gitu ya. Harus berani menghadapinya. Harus berani menghadapinya. Karena kita tidak bertindak sendiri, ada Tuhan bersama kita. Dikatakan juga, kalau kita berani maka berdampak kepada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Hati dan pikiran kita menjadi sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan. Ini yang sangat penting. Hati itu pusat hidup manusia. Pikiran itu menjadi pusat hidup manusia. Kalau pusat hidup itu terganggu, hati terganggu, pikiran terganggu, ya saya kira tidak aman ya. Menimbulkan stres sampai kepada gantung diri dan mengambil tindakan yang pintar. Tetapi kata firman Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka di situ damai sejahtera Allah akan turun, masuk, memelihara hati dan pikiran kita. Yang sangat penting lagi hidup ini, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, hal yang menakutkan boleh ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang penting kita andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, kata firman Tuhan, di tengah-tengah masalah pergumulan, hati kita tetap damai, pikiran kita damai, ada sukacita, damai sejahtera Allah bekerja, damai sejahtera yang melampaui segala akal kita, damai sejahtera yang mampu di tengah-tengah kondisi yang sulit, situasi yang sulit, yang sebenarnya orang bisa menjadi terpuruk sekali. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidupnya, ada Tuhan dalam hatinya, ada Tuhan dalam pikirannya, pasti ada damai sejahtera, ada damai sejahtera, mampu untuk bertahan di tengah-tengah itu, berani untuk menghadapi itu yang sangat penting. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu Tuhan akan bekerja turunkan dalam hidup ini. Yang paling penting itu Bapak Ibu. Saya katakan tadi, kita beriman Tuhan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau masalah ada, hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita, ada Tuhan bersama kita. Di tengah-tengah masalah kita dapat hidup dalam sejahtera. Gitu ya. Sukacita, ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jiwa kita. Kalau ada Tuhan, itu kata firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, maka akan datang damai sejahtera Tuhan itu. Ini yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Ini yang perlu ada dalam kehidupan kita. Bagi yang percaya, bagi yang mengandalkan Tuhan, bagi yang berdoa kepada Tuhan, damai sejahtera itu, damai sejahtera yang mampu segala akal kita. Kadang kita berpikir, bagaimana ya? Secara akal, dalam keadaan susah kok, masa tidak takut? Dalam keadaan tertekan kok, masa tidak khawatir? Gitu ya. Kadang kita berpikir begitu, secara manusia. Tapi Allah bekerja di luar akal pikiran kita, yang kita mulai berpikir yang aneh-aneh itu. Berpikir kepada diri kita kalau kita mau betul. Tapi kalau kita berpikir melampaui itu dengan cara pandang iman, maka Allah bekerja yang melampaui segala akal kita akan bekerja dalam hati kita dan mendatangkan damai sejahtera. Saya yakin bahwa orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya datang pada saat ada masalah dan seperti memanfaatkan Tuhan, tapi memang dia orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan ada dalam hati, pasti ada dalam sejahtera. Saya tidak tahu Bapak Ibu, bagaimana kondisi Bapak Ibu, mungkin sekarang sedang sakit, atau kondisi ekonomi yang susah. Apakah Bapak Ibu mampu menghadapi itu? Masih ada sukacita? Masih ada dalam sejahtera? Kalau belum ada, pertanyaannya, kita perlu koreksi percaya kita kepada Tuhan. Kita perlu koreksi doa kita kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Kalau kita percaya, berdoa pasti ada damai sejahtera Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita. Maka ketakutan yang mempengaruhi pikiran kita, ketakutan yang mempengaruhi hati kita itu tidak mendominasi hidup kita. Itu tidak lebih besar dalam diri kita, tetapi lebih besar ada kita ada damai sejahtera, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu Bapak Ibu. Bukan masalah tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Ada Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Sehingga damai sejahtera itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Pergumulan dan tantangan menakutkan pasti ada. Saya katakan tadi, tapi kuasa Tuhan kita lebih besar daripada semuanya. Bapak Ibu, sebenarnya hal yang sangat menakutkan bukanlah masalah itu sendiri, bukanlah tantangan itu sendiri. Hal yang sangat menakutkan, mencemaskan, adalah yang sangat menggotarkan adalah jika Allah tidak ada lagi dalam hidup kita. Jika Allah tidak ada lagi, jika Allah berdiam diri, membiarkan kita hancur di dalam pergumulan yang hebat, yang menakutkan itu yang sangat menggotarkan.
Jika Allah berdiam diri dan tidak ada lagi dan membiarkan kita. Kenapa Allah berdiam diri? Membiarkan kita. Tatkala kita mengandalkan diri kita sendiri. Tatkala kita mengabaikan Allah. Tatkala kita tidak menarikan Allah. Tatkala kita mengabaikan Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak menarikan Allah, tidak berdoa kepada Allah. Saat hal yang sangat menakutkan sebenarnya ini. Pada saat Allah tidak ada, tidak hadir lagi dalam hidup kita tidak ada mendapat pertolongan apa-apa lagi. Maka hidup kita akan hancur, dan gini pada kita hutang itu. Maka Bapak Ibu, mari kita sebagai orang Kristen dalam situasi apapun harus percaya, berdoa mengandalkan Dia, tampillah berani menghadapi tantangan-tantangan ini, tidak usah takut. Maka kita akan menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati kita, pikiran kita, sehingga di tengah-tengah situasi yang menakutkan, membahayakan itu, situasi dunia yang tidak menentu ini, kita ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan yang menang. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau tahu situasi kami masing-masing. Kalau kami dalam keadaan takut, khawatir, cemas, menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan yang terjadi di hidup kami, pergumulan apapun. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu. Kemampuan kami hanya dari Engkau, dan hanya Engkau satu-satunya jawaban bagi kami. Tolonglah kami semua, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami beribadah, mungkin ada di rumah mereka masing-masing yang dalam pergumulan yang sangat berat, yang tidak mampu lagi mereka pikul. Engkau Tuhan menolong. Kami percaya kepada Engkau. Engkaulah Tuhan kami yang mampu menolong kami. Dan kami berdoa kepada-Mu mengandalkan Engkau saat ini. Kami mohon supaya di tengah situasi-situasi sulit kami membutuhkan Engkau. Biarlah damai sejahtera Engkau yang melampaui segala akal itu turun hati hidup kami. Memberikan damai sejahtera bagi pikiran kami, bagi hati kami, bagi batin kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Ibu saya mengajak kita semua